Sekarang merek Cina yang masuk mungkin baru berapa belas merek. Di Cina ada lebih banyak merek lagi yang kita tidak tahu mereka akan menyerbu ke sini dengan harga lebih murah lagi atau tidak gitu ya. Setiap kali ada satu titik kita ngerasa, oh udah ini adalah titik terendah, nggak mungkin lagi mobil lebih murah dari ini, bisa dibikin lebih murah lagi. Anggap aja Hyundai. Hyundai itu membangun pabrik dengan investasi luar biasa besar karena waktu itu peraturannya adalah kalau mau mendapatkan insentif harus punya pabrik di Indonesia. Tiba-tiba setelah mereka bikin pabrik, peraturannya ada perubahan sedikit. Boleh dapat insentif, nggak punya pabrik nggak apa-apa, tapi janji nanti dalam 2 tahun bikin pabrik. Kecele lah mereka gitu ya. Untuk happiness 300 juta kita merasa masih kemahalan, iya. Udah, artinya jangan beli mobil yang itu dulu, beli mobil yang lain dulu yang depresiasinya masih bisa lo pegang gitu. Pencinta mobil rata kanan. Ini ada orang yang nanya nih, seperti apa gambaran perang harga terakhir? Ini gue sedikit jelasin dulu apa arti dari grafik ini. Jadi kemarin tuh tim bikinin 2 data. Yang pertama adalah mobil listrik ya, yang baru rilis di tahun 2022. Ini ada 2 ya, Hyundai Ioniq 5 sama Wuling REV. Lalu ini bekasnya nih, bekas tahun 2023, bekas tahun 2024, bekas tahun 2025 untuk mobil yang dibeli tahun 2022 gitu. Nah, Hyundai Ioniq 5 sempat naik dulu, habis itu turun. Ya, gitu. karena supply demand-nya waktu itu ya. Betul. Supply-nya sedikit dibandingin demand-nya. Betul. Habis itu begitu Habis itu Cina turun. sekarang tinggal hampir 60% dari harga. Betul. Nah, tapi harga barunya itu pun sudah menurun. Betul. Dulu 850, sekarang mungkin di 700-an atau mungkin malah 600 gede. Betul. Nah, ini yang tadi baru ngomongin. Nah, ini baru. Ya. Ini baru Ya. Ioniq 5 ya, sempat turun waktu Gias Ya. 2025, habis itu dinaikin lagi walaupun masih turun dibandingkan yang baru tahun 2024. Ini rentang 1 tahun nih, baru 2024 ke baru 2025. Lalu datanya terakhir yang gue pengen show adalah ini rata-rata harga Chery, Wuling sama BYD. Jadi kita beberapa mobil kita kumpulin jadi satu gitu. Wuling itu yang mengalami paling kenceng, terutama gara-gara si Atto One itu. Nah, makanya yang pengen kita tahu adalah ini kan sejarah, dan sejarah itu tentunya bukan berarti kalau misalnya kita beli Wuling sekarang depresiasinya bakal secepat ini. Karena sama kayak saham kripto segala macam, sejarah belum tentu mengulang gitu kan. Soalnya kan harga baru sekarang udah terkoreksi gitu kan. Nah, menurut Om Fitra sekarang kayak gimana? Untuk mobil EV di tahun 2026 yang kita beli, apakah kita masih bisa expect harganya itu perang harga ini masih terus berlanjut? Kita nggak bisa expect bahwa ini akan bertahan ke depannya karena sekarang merek Cina yang masuk mungkin baru berapa belas merek. Di Cina ada lebih banyak merek lagi yang kita tidak tahu mereka akan menyerbu ke sini dengan harga lebih murah lagi atau tidak gitu ya. Setiap kali ada satu titik kita ngerasa, oh udah ini adalah titik terendah, nggak mungkin lagi mobil lebih murah dari ini, bisa dibikin lebih murah lagi. Tapi ya intinya makanya, kalau kita terlalu memusingkan resale value, itu nggak akan ada selesai karena kita nggak tahu seperti apa. Pilihan kita adalah kita beli mobil atau kita nunggu terus nih. Nunggu terus artinya kita kehilangan produktivitas, kita kehilangan mobilitas kita semua gitu. Yang paling aman adalah sekarang beli mobil listrik ya bekas aja kalau gitu. Kalau misalnya terlalu takut untuk beli yang baru. Tapi kalau kita lihat value for money-nya dibandingkan 3 tahun yang lalu, membeli mobil baru listrik sekarang itu juga value-nya sudah luar biasa. Sekarang bayangin Jayco J5 EV 299 dapat mobil seperti itu. Istilahnya mau depresiasi berapapun udah kita nggak usah pikirin. Karena sedepresiasinya ya nggak sebesar ketika kita beli mobil listrik di tahun 2022. Di mana Ioniq 5 waktu itu gue beli 850 tiba-tiba jual tinggal 425. Walaupun gue tahu gue jual Ioniq 5 itu gue ngambil J6 kalau nggak salah. Walaupun gue tahu gue jual Ioniq 5, wah sakit hati ya cuma 50%. Tapi begitu nambah ke J6 nggak begitu banyak nambahnya karena harga mobil listrik udah turun. Habis itu belinya yang Ioniq 5N. Nah 5N itu lebih karena unik, tidak ada lagi mobil listrik yang seperti itu ininya softwarenya, virtual gearbox-nya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong di sini mobil listrik biasa, ini gue yakin ini belum akan berakhir. Tapi pabrikan Cina pun ada napasnya.
suatu saat mereka juga butuh duit mereka balik, gitu ya. Jadi sekarang gue sangat berharap pabrikan-pabrikan mobil lain selain yang Cina itu bisa bertahan. Bisa bertahan dengan gempuran seperti ini, bisa melakukan antisipasi. Karena gue juga nggak mau dalam 10-20 tahun ke depan isinya cuma merek Cina doang. Gue pengen semua merek tetap ada, tetap survive. Yakin ini juga nggak bakal selamanya mobil Cina itu bisa seperti ini terus gitu. Ini awal-awal mereka memang harus seperti ini di awal. Menurut lu kapan sih titik baliknya, di mana si mobil Cina itu ngerasa oke, kita udah nggak bisa banting harga lagi, sekarang Ya kita yang paling mengerikan kalau mau merek yang lain mati semua tinggal mereka sendiri ya mereka bisa monopoli? dengan sesuka hati gitu kan menentukan harga. Makanya tapi saya yakin kok banyak pabrikan mobil di Indonesia tuh sudah sangat kuat gitu dan mereka pasti bisa bertahan ngelewatin ini semua. Dan yang penting adalah pemerintah selalu memberikan iklim usaha yang fair untuk semua. Jangan ada orang pemerintahan atau orang kunci pemerintahan yang terlibat di satu merek. Terlibat di supply chain-nya kah, atau ketika merek itu makin laku dia mendapatkan keuntungan secara pribadi, itu jangan sampai ada. Supaya semua itu tidak bias dan bisa dilakukan secara adil untuk semuanya. Apa menurut Om Fitra tentang perubahan insentif perpajakan untuk EV? Kan katanya kan yang berubah Ya kan. pasti Sekarang sih harganya yang naik. paling terbaru tuh kayak gimana sih? Dan yang paling impacted secara negatif yang mana dan yang positif yang mana? Ya jadi kan sebuah negara itu mobil mana yang paling laku tergantung dari kebijakan pemerintahnya. Ketika kebijakan pemerintah itu insentif mobil listrik dibuka, itu pasti jor-joran semuanya. Dan itu kan menimbulkan protes dari pabrikan mobil listrik yang sudah membangun pabrik lebih dulu. Tadinya, anggap aja Hyundai. Hyundai itu membangun pabrik dengan investasi luar biasa besar karena waktu itu peraturannya adalah kalau mau mendapatkan insentif harus punya pabrik di Indonesia. Tiba-tiba setelah mereka bikin pabrik, peraturannya ada perubahan sedikit. Boleh dapat insentif, nggak punya pabrik nggak apa-apa, tapi janji nanti dalam 2 tahun bikin pabrik. Bukan marah lah, maksudnya kecele lah mereka gitu ya. Tapi saya rasa sih benar juga untuk pemerintah mencabut lagi insentif untuk yang import. Dan sekarang benar-benar harus yang dari produksi dalam negeri. Tapi satu yang penting, kalau mau menciptakan iklim usaha yang fair, harus dibikin peraturan itu jangka panjang. Jangan berganti rezim, berganti peraturan. Karena peraturan pemerintah sangat berkaitan dengan strategi investasi dari pabrikan mobil. Ketika mereka tidak tahu mesti berinvestasi sampai 10 tahun ke depan itu skemanya seperti apa, harga akan jadi lebih mahal karena mereka nggak bisa menciptakan investasi yang efisien untuk mereka. Karena mereka hanya jangka pendek semua berpikirnya. Makanya pemerintah, kenapa Thailand itu bisa lebih maju dari kita? Karena konsistensi dari peraturan itu yang tidak berubah-ubah. Jadi bahkan sampai 10-20 tahun ke depan bisa diprediksi kita mau bikin investasi seperti apa di sana. Kita harus seperti itu. Sekarang belum ada kepastiannya. Yang insentif terbaru seperti apa sih? Belum ada ya? Udah ada kepastian, makanya mobil listrik juga sebagian udah ada yang naik harganya. Nah, cuman ya kita tinggal lihat bagaimana pabrikan-pabrikan itu bisa mengefisiensikan proses bisnisnya supaya dengan insentif ini mereka tetap bisa bertahan dengan harga yang rendah. Karena persaingannya sih luar biasa berdarah-darahnya sekarang untuk mereka. Kemarin kan baru ke IMS kan? Iya. Perbedaannya apa IMS yang sekarang dibandingkan yang 3 tahun yang lalu? Mereknya, sekarang 36 merek mobil. Sebelumnya tuh paling top tuh, paling IMS beberapa tahun lalu malah cuman ada berapa belas merek mobil, terus ada 20 merek mobil, sekarang 36 merek mobil. Itu hall-nya aja ditambah di IMS. Iya. Ini ada yang nanya nih, bagi anak muda yang ingin beli mobil pertama, mending beli mobil bekas atau mobil baru? Tergantung. Dia suka mobil apa enggak? Kalau dia nggak suka mobil, mendingan mobil baru. Udah nggak usah pikir perawat. Karena kita nggak usah pikir spend ke bengkel, perawatan semua ngikutin buku servis. Kita nggak perlu tahu kondisi mobilnya yang kita beli gimana karena udah pasti baru, bagus. Nah, tapi kalau kita suka mobil, kita bisa dengan harga yang sama, kita dapat kelas yang lebih tinggi, tapi bekas. Nah, bekas pasti kita harus ngelihat kondisinya pas kita beli seperti apa. Kemudian perawatannya nanti
ke depannya seperti apa. Belum hal-hal tidak terduga, apalagi mobil di atas 3 tahun yang tiba-tiba ada rusak ini, rusak itu gitu ya. Kalau buat orang yang suka mobil, bisa consider mobil bekas, dapat kelas yang lebih tinggi, dapat fitur yang lebih bagus, kenyamanan yang lebih bagus. Tapi kalau buat orang yang nggak ngerti mobil, udah beli mobil baru deh. Tipsnya apa kalau misalnya beli mobil bekas? Gue tadi mikirnya ya, kalau misalnya orang nggak suka mobil, udahlah beli bekas aja. Gue tadi mikir ke sana, soalnya bikin kayak ya beli ya Toyota lah, apalah yang mobil bekas. Nah, ada juga tips buat orang yang nggak suka mobil tapi pengen budgetnya cukup buat mobil bekas. Mobil bekas itu banyak sekali trik-triknya pedagang untuk membuat mobil yang jelek kelihatan bagus. Gimana tuh? Macem-macem. Zaman dulu tuh oli dicampur apalah supaya halus mesinnya, dicampur pisang atau apa gitu loh. Supaya mesinnya itu kedengarannya halus, tapi nanti setelah berapa lama jadi hancur mesinnya. Nah, tapi sekarang udah era digital. Era digital itu memungkinkan kita sebagai konsumen lebih mudah mendapatkan barang yang bagus. Syaratnya adalah paling gampang, kalau orang nggak ngerti-ngerti amat mobil, belilah dari sumber yang terpercaya, yang memberikan warranty, yang sosial medianya besar, yang namanya sudah besar. Karena sekarang terjadi malpraktek dalam dunia usaha, itu bisa diviralkan secara cepat dan namanya hancur. Jadi paling safe adalah beli dari satu dealer, even dealer mobil bekas kalau itu namanya udah bagus gitu ya. Karena mereka pasti akan menjaga kepercayaan itu. Tipsnya apa Om kalau misalnya orang pengen beli bekas? Apakah kan soalnya kan kalau misalnya kita cek kilometer katanya bisa diputerin lah itu. Ya, makanya belilah sekarang kalau mau kita bawa ahlinya sekalian. Misalnya kita mau beli BMW bekas. Bawa orang yang memang ahli BMW buat ngecek semuanya seperti itu. Tapi sepandai-pandainya orang ngecek bisa ada yang lolos juga. Nah, satu yang paling gampang adalah satu sumbernya dulu, ini sumber yang bagus penjualnya. Kedua, sebelum melakukan transaksi kalau udah cocok dengan harganya, cocok dengan kondisinya, bilang gini. Oke, saya udah oke nih semua, saya akan bayar lunas semua, saya akan DP. Tapi saya punya satu syarat ya, boleh nggak dibawa ke bengkel resmi dilakukan general check up. Nah, bengkel resmi akan melakukan general check up, jadi itu adalah jasa yang bisa Anda bayar. Mungkin antara 500 sampai 1,5 juta tergantung mereknya, tapi di situ nanti akan keluar reportnya semua. Jadi nggak perlu repot-repot bawa ekspor. Kalau mobilnya udah oke, kondisinya udah oke, harganya udah oke, bilang satu lagi syaratnya boleh nggak bawa ke sini, kalau semuanya oke, saya bayar. Bawa ke bengkel resmi buat dilakukan general check up namanya. Biasa best practice-nya apa? Apakah harus kasih tanda jadi dulu supaya diizinkan bawa ke bengkel resmi buat check up atau kayak gimana? Ya itu tergantung negonya ya. Tapi kan kalau tanda jadi ya bikin perjanjian. Kalau ternyata mobilnya nggak oke, balikin dong gitu ya. Tapi kalau misalnya mobilnya oke, ya bayar. Itu tinggal tergantung negonya sama itu. Rata-rata sekarang pedagang mobil yang fair, mereka menyetujui mobilnya untuk dibawa ke bengkel resmi. Bahkan gue sendiri beberapa kali beli mobil bekas, itu selalu gue bawa ke bengkel resmi dulu untuk general check up. Setelah gue setuju dengan harga dan kondisi yang gue lihat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bisakah pengusaha Indonesia punya mobil atau motor asli karya anak bangsa? Mungkin nggak Indonesia punya merek mobil yang go inter? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Bisa, tapi semua tergantung dari pemerintah. Kita belajar dari Cina, negara yang tidak punya industri otomotif sama sekali berapa puluh tahun yang lalu tiba-tiba sekarang bisa meraja. Nah, kemarin kalau kita dengar statement dari Pak Prabowo bahwa Indonesia harus punya mobil nasional, mereka menunjuk PT Pindad untuk melakukan itu. Niat yang bagus dengan cara yang kurang tepat menurut saya. Karena lebih baik kita tidak menunjuk satu institusi untuk membuat mobil nasional. Kenapa? Karena mobil nasional bukan sekedar masalah gengsi. Mobil nasional harus menghasilkan cuan untuk negara, bukan hanya membuang cuan negara. Karena namanya bisnis, bisa berhasil, bisa gagal. Jangan negara langsung yang turun untuk bikin mobil nasional. Yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara adalah menciptakan instrumen undang-undang yang memacu atau menggoda para pelaku usaha untuk membuat mobil nasional. Oh,
kita bikin mobil atau motor nasional yuk, karena ini ada peraturan pemerintah kayak gini nih, bagus banget nih kita kalau bikin usaha ini. Nah, akan nanti lahirlah banyak orang yang bikin mobil atau motor nasional. Karena ada peluang di situ. Nanti akan ada yang hidup, ada yang mati. Nah, yang hidup, yang menang dari persaingan tadi, itulah yang didukung pemerintah, mungkin lewat Danantara mereka bisa invest di situ, go internasional. Sama seperti di Cina. Cina itu ada lebih dari 100 merek mobil, karena iklim usahanya dibikin mereka itu bisa memproduksi mobil-mobil itu dan mendapatkan uang. Nah, nantinya kan ada yang mati. Yang mati ya sudahlah. Bukan urusan negara, yang mati-mati. Tapi yang sanggup bertahan, itu kemudian diinjek oleh negara, mereka menjadi sebagian milik negara, dan mereka kemudian merangsek keluar Cina. Seperti itu yang harus kita lakukan. Nggak bisa pemerintah sendiri yang melakukan, kita yang ada malah bisa kehilangan uang pajak bisa hilang untuk proyek mobil nasional. Lebih baik buka kesempatan ke semua, bikin instrumen regulasi yang memudahkan orang untuk membuat mobil nasional, nanti tinggal dilihat siapa pemenangnya, didukung sama pemerintah buat go internasional. Harus seperti itu. Masukan yang sangat masuk akal. Om enakan mana, pegang setir mobil atau tangan istri? Sebenarnya ini harus cuma boleh satu jawaban nih. Gini, sebenarnya pasti lebih enak pegang tangan istri. Tapi tapinya apa ini? Tapi setir mobil itu tidak bisa ke tangan kita. Jadi emang kita yang harus samperin setir mobilnya. Kalau istri kadang-kadang masih bisa ke tangan kita gitu ya. Jadi kadang-kadang emang kita harus sering megang setir itu karena setir nggak bisa datang ke kita, nggak bisa minta gitu. Jawaban yang bijak dan aman. Om Fitra punya portfolio investasi nggak Om? Ikut beli Bumi nggak? Bumi apa sih? Bumi apa? Kalau gitu maklum, gue nggak ngerti banyak tipe mobil tadi. Bumi itu salah satu ticker saham, kayak BBCA, Bumi. Intinya kemarin tuh 2025 tuh sempat hype saham Indo lah, banyak yang naik-naik gitu. Nah, ikut tergoda atau enggak gitu. Jadi gue itu tidak akan menyimpan uang gue di satu hal yang gue tidak mengerti cara kerjanya dan di luar kontrol gue cara kerjanya. Makanya investasi yang paling maksimal gue lakukan adalah paling deposito, karena deposito relatif aman gitu ya. Tapi gue memang bukan hidup untuk berinvestasi yang riskan. Bahkan sempat kemarin kan kaget juga dengar tiba-tiba saham berjatuhan, kripto berjatuhan. Yang ada di pikiran gue adalah orang-orang ini mengertikah kenapa itu jatuh? Kalau orang-orang itu mengerti kenapa itu jatuh, artinya hanya mereka yang sangat mengerti investasi yang mereka menjual sebelum itu jatuh. Sedangkan yang nyemplung semua itu mungkin orang-orang yang termasuk seperti gue, yang udahlah taruh uang di situ mungkin karena gue ngeliat ada contoh orang sukses taruh di situ. Tapi sesuatu yang bisa naik itu udah pasti bisa turun. Makanya gue mungkin orangnya sangat konservatif di masalah investasi, karena gue bukan orang yang bercita-cita untuk tidak kerja dan uang datang terus gitu ya, karena memang tujuan gue bukan uang dalam hidup gue ini, tapi lebih ke produktivitas gue, apa yang bisa gue kasih gitu ya. Dan gue juga lama 14 tahun gue hidup dengan gaji sedikit di atas UMR juga no problem buat gue gitu ya. Jadi gua menginvestasikan di deposito itu sekedar supaya kayak nabung lah, aman. Tapi gua belum berpikir untuk investasi yang menghasilkan kekayaan di masa depan, karena gue tahu sesuatu yang menghasilkan kekayaan bisa juga berpotensi membuat kemiskinan. Artinya kita harus ngerti. Nah, gue belum ngerti. Mungkin nanti beda kalau gue udah ngerti. Pengen ngerti deh, pengen tahu deh. Deposito itu kan ada dua sekarang kan. Ada yang kayak bank digital. Ya, bank digital lebih gede tuh bunganya. Lebih gede, sama ada yang bank konvensional. Bukan konvensional, karena gue nggak ngerti yang bank digital. Kenapa? Kalau dia bisa ngasih bunga lebih gede, artinya ada resiko tersembunyinya lagi nih gitu kan. Betul. Itu gue nggak ngerti. Betul. Ada orang yang nanya nih, investasi mobil bagaimana? Share pengalaman return terbesar dari investasi mobil ikonik Om Fitra. Investasi mobil yang harganya nggak turun itu apa dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Ketika orang itu beli mobil untuk investasi, gue berani bilang sebenarnya dia bukan pecinta mobil. Karena pecinta mobil adalah orang yang membeli mobil karena dia suka dengan mobil itu. Dia nggak peduli harga jual bekasnya.
Dia nggak peduli gimana nanti perawatannya, tapi dia beli mobil itu karena suka. Nah, sedangkan buat orang biasa yang namanya mobil itu bukan investasi yang harus dilihat, tapi seberapa sedikit cost of ownership-nya. Nah, itu masih make sense. Perawatannya murah, kemudian mungkin depresiasinya nggak terlalu besar. Tapi orang ketika mengharapkan mobil untuk investasi itu namanya spekulan. Spekulan itu orang yang berspekulasi. Bisa berhasil spekulasi ya, bisa tidak. Kan gampang di mobil. Supply lebih sedikit dari demand pasti harganya naik. Tapi itu akan sulit untuk selalu memprediksi itu secara benar. Misalnya gue kalau ditanya mobil mana yang menghasilkan paling gede adalah Toyota GR Yaris. Gue beli 850 juta di tahun 2021 dan di tahun 2024 gue jual seharga 1 miliar 50 juta. Naik 200 juta karena keterbatasan mobilnya. Mungkin kalau misalnya ditanya mobil apa lagi yang bisa investasi, mungkin kayak Honda Prelude. Honda Prelude beli harga 975 juta, mungkin karena barangnya nggak ada, mungkin bisa dijual di atas 1 miliar. Tapi gua tidak menyarankan membeli mobil untuk investasi. Karena apa? Lu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum pasti uang itu akan bertambah banyak apa enggak, tapi lu nggak menikmati mobil itu. Karena investasi terbesar buat gue adalah ketika kita mengeluarkan uang dan kita menikmati hasil dari itu dalam bentuk kita merasakan mobilnya. Itu lebih berharga daripada berapa banyak yang kita dapat. Daripada gue ngeluarin uang 1 miliar dan nunggu-nunggu, aduh gue nggak mau pakai mobilnya, sayang kalau mobilnya gue pakai nanti harganya turun. Jangan dipakai supaya harganya bertahan. Ngapain gue ngeluarin uang 1 miliar? Mendingan 1 miliar gue buka tank lain. Kecuali kalau gue ngeluarin 1 miliar, gue pakai, gue puas pakai tuh mobil, gue happy. Walaupun nanti mungkin gue jual tinggal 700, tapi happiness itu nggak bisa dinilai. Kalau untuk happiness 300 juta kita merasa masih kemahalan, iya. Udah, artinya jangan beli mobil yang itu dulu, beli mobil yang lain dulu yang depresiasinya masih bisa lo pegang gitu. Pencinta mobil rata kanan ini. Tapi apakah kita bisa ya, maksudnya ngerti kalau misalnya orang yang cinta mobil mungkin mereka mikirnya nggak dari angle sana. Tapi apakah tadi kan ada beberapa mobil-mobil tuh yang ciri-ciri khasnya kita bisa expect ada kenaikan harga. Tapi Bisa. apakah itu sesuatu yang kita bisa prediksi dari awal? Sebenarnya ya kayak pedagang-pedagang mobil tuh, ya mereka membuktikan bahwa mobil itu, jual beli mobil itu bisa menjadi cuan. Caranya adalah bagaimana membeli semurah mungkin dan menjual semahal mungkin gitu. Nah, kalau mobil-mobil yang bisa menghasilkan cuan bisa diprediksi. Bisa, beberapa mobil bisa diprediksi. Seperti waktu itu contoh GR Yaris, orang sudah prediksi itu pasti naik harganya karena jumlahnya terbatas. Kemudian sempat ada Toyota Land Cruiser. Ini pasti naik karena suplainya dikit banget. Suzuki Jimny. Makanya itu jadi timbullah penggorengan. Orang-orang yang suka menggoreng, orang-orang yang membeli untuk spekulasi dan menjual lagi. Mereka ini bukan pecinta otomotif. Mereka ini benar-benar pedagang pencari uang. Mereka tahu ini mobil bakal tinggi. Mereka beli mobilnya di awal dengan cara apapun. Mereka jual lagi ke orang penggemar yang rela membayar lebih. Tapi itu sebenarnya bisa. Kalau kita berkecimpung di dunia otomotif ini bisa. Bahkan sejumlah mobil yang gue beli itu adalah mobil yang berpotensi untuk dijual lagi dan untung. Jimny ketika gue beli harga 328. Kalau gue mau jual langsung di saat itu gue bisa dapat sekitar 150 juta langsung. GR Yaris gue beli 850. Kalau gue mau jual di saat itu juga mungkin gue bisa dapat 400 juta rupiah. Oh ya, sejauh itu? Iya, waktu itu di awal-awal bisa sampai 1,2 harganya. Kemudian gue nanti punya Prelude. Mungkin itu juga ketika gue dapat nggak gue pakai langsung gue jual, mungkin gue bisa dapat duit. Tapi tidak ada yang gue lakukan. Karena gue membeli mobil itu bukan untuk mencari duit dengan cara seperti itu. Tapi memang gue membeli mobil itu untuk satu investasi yang menurut gue lebih berharga, yaitu rasa di gue. Makanya reviewer otomotif nomor 1. Kayak gini nih. Luar biasa. Ada berapa mobil di garasi Om Fitra? Tadi udah jawab 24. Sebenarnya 25. Karena 24 itu kan lo nanya Ion UT itu yang keberapa. Setelah Ion UT ada BMW M2 datang. Tapi itu mau dijualin. Nah, makanya nih pertanyaan seterusnya adalah apakah Om Fitra pakai semua mobilnya? Semua mobil itu udah pernah dipakai. Tidak semua mobil itu dipakai tiap hari karena nggak semua mobil itu enak buat dipakai tiap hari.
Tapi occasionally mobil itu pasti dipakai dan sekarang lagi dicari mana mobil yang kira-kira bisa dijual. Karena memang udah janji ke istri mau jual Mau jual mobil. berapa nih kira-kira? Pokoknya harus di bawah 20, jangan di atas 20. Kenapa? Kenapa angka 20? Kenapa bukan 15 gitu? Walaupun pecinta mobil, kadang-kadang kita harus belajar merelakan melepas. Yang kelihatannya bakal dilepas yang mana nih? Kelihatannya mungkin yang bakal dilepas itu, nah itu gue udah bikin satu video analisa. Kenapa mobil ini bisa dijual, tapi kenapa juga mobil ini nggak bisa dijual. Jadi tiap mobil itu dianalisa kemungkinan dijualnya dan tidaknya. Itu lagi proses editing tuh. Itu 25 mobil dikumpulin di satu tempat. Jadi buat alasan pribadi gitu maksudnya kan? Iya, kenapa ini layak dijual, tapi kenapa juga mobil ini tidak layak dijual. Contohnya kayak apa yang tidak layak dijual? Misalnya kayak Honda Civic Type R. Itu adalah mobil yang agak jarang dipakai sekarang. Jadi sebenarnya secara pemakaian ini sebenarnya bisa dijual. Tapi ini adalah front wheel drive performance car terbaik yang ada sekarang. Jadi itu adalah alasan untuk tidak menjual gitu. Seperti itu. Kira-kira teaser yang potensial dijual itu apa contohnya? Yang potensial dijual itu Tadi dong J6 dong. Kemungkinan J6 ya, kemungkinan J6 kemungkinan dijual. Type R masih 50-50. Kemudian juga ada VinFast. VinFast ini tadinya untuk istri, tapi sekarang istri pakai Ion UT, itu juga ada kemungkinan. Baru beli itu padahal. Iya, karena cepet banget. Tiba-tiba ada yang baru lagi, lebih bagus lagi gitu. Belum sampai setahun kan itu? Belum sampai. Mau ngikutin soalnya gitu. Mobil favorit Om Fitra, lagi senang pakai mobil apa? Waduh, semua mobil yang gue beli sebenarnya itu pasti adalah mobil favorit gue. Kalau nggak favorit makanya nggak gue beli gitu. Tapi kalau sekarang lagi suka banget, karena mungkin itu yang paling baru datang juga, lagi suka banget pakai BMW M2. Karena itu buat harian nyaman dan buat speed juga lu kencang sekali itu mobil gitu ya. Jadi fun to drive tapi masih nyaman dipakai harian. Tapi mungkin nggak akan seterusnya tiap hari pakai itu. Kenapa beli M2? Maksudnya kenapa beli M2 sekarang? Apakah itu gara-gara rilisan Kenapa baru? sekarang kan? Iya. Jadi sebenarnya udah pengen beli M2 dari pertama kali mobil itu keluar di 2023 tuh kalau nggak salah. Udah pesen. Tiba-tiba ngerasa, kok bentuknya kurang oke ya. Sama terus nunggu versi yang competition-nya keluar, M2 Competition. Batal lah pembelian waktu itu. Nah, tiba-tiba lama-lama ini desain BMW kok lama-lama jadi cakep ya. Setiap kali ngeliat jalan, kok jadi cakep ya. Udah suka, udah deh nunggu M2 Competition-nya aja. Pada saat ke Spanyol beberapa bulan lalu, nanya ke orang BMW-nya langsung yang divisi M. Kapan M2 Competition-nya keluar? Oh, kita sekarang udah nggak ada competition lagi karena kita nggak pengen M2 tuh ada M2 yang pelan, ada M2 yang kencang. Jadi kita cuma ada M2 aja itu udah speknya M2 Competition. Nanti kita mungkin ada satu lagi tuh M2 CS tuh yang limited version, itu yang jauh di atasnya. Tapi yang competition-nya nggak ada lagi. Dan ternyata M2 itu sudah mau facelift. Dan facelift-nya itu tidak terlalu banyak berubah. Cuman ada pernik-pernik sedikit tapi yang lainnya itu sama gitu, relatif sama. Dan karena udah menjelang facelift, diskonnya gede. Coba cek diskonnya. Diskonnya gede, kita harus beli sebelum facelift-nya keluar. Karena apa? Begitu facelift-nya keluar, yang facelift pasti pakai harga price list. Jadi lu belinya yang sebelum facelift? Sebelum facelift, karena facelift-nya juga belum keluar. Sekarang mungkin akan keluar 1-2 bulan lagi. Diskon berapa persen tuh kira-kira? Diskonnya itu bisa sampai 20-30%. Gede itu. Iya. Apalagi dengan harga M2. Iya, gede Kerasa itu. lah pasti. 20-30% itu gede. Iya. Ratusan juta diskonnya. Ini nggak tahu nih ya, boleh spill atau nggak. Ada yang kepo nih. Mungkin kalau masa duit-duit kepo ya kalian. Total pajak untuk semua mobilnya berapa Om? Ini belum pernah ngitung lagi, tapi diprediksi mungkin antara 250 sampai 300 juta. Setahun. Terludah juga ya. Ini ada orang yang nanya nih, ini pasti ada orang yang curious juga. Daripada beli mobil, kenapa nggak beli emas? Karena saya pecinta mobil, saya bukan pencinta emas. Gini, orang beli emas itu kan untuk disimpan uangnya, karena emas itu tidak bikin lo kaya katanya, cuman bikin lo tidak miskin gitu kan. Nah, emas itu bukan prioritas gua untuk beli emas. Karena gua nggak bisa ngapa-ngapain emas. Mobil bisa menjadi emas buat gue. Karena apa?
Mobil mungkin ada depresiasinya, mobil mungkin ada perawatannya, tapi mobil punya value buat gue untuk menjadi konten. Bahkan kadang-kadang mobil itu juga menjadi sarana ketika ada endorse masuk, dia pakai mobil itu. Jadi mobil itu kalau mau gua hitung-hitungan, benar-benar hitung-hitungan, gua beli mobil harga berapa, jual berapa, selama hidupnya mobil ini sudah menghasilkan AdSense berapa dan menghasilkan endorsement berapa, gua yakin itu semua mobil lebih tinggi nilainya dibanding gua belinya. Oh gitu? Iya. Tapi kan lu kerja juga. Maksudnya kan ada effort gitu. Ada dong, ada effort. Iya. Iya. Bukan. Dan ada satu lagi, emas ya udah, uang lo mati di emas itu aja. Tapi kalau di sini, uang lo itu bisa lo nikmatin, uang lo itu ada suaranya, uang lo itu ada akselerasinya gitu ya. Itu sesuatu yang tidak ternilai dan gue nggak menyarankan buat orang beli mobil di luar kebutuhannya, tapi kalau buat gue, mobil itu juga adalah investasi yang mungkin lebih berharga dari emas karena dia bisa menghasilkan konten dan dia bisa menghasilkan endorse juga kadang-kadang gitu ya. Sehingga lebih baik gue menyimpan uang gue di mobil dibandingkan di emas. Nih, gue pengen nanya ya. Kayaknya ini mungkin ya, ini alasan buat beli nih sebenarnya. Soalnya mungkin tanpa beli pun mobil gak bakal dikasih, dipinjemin, disediain. Pinjemin, tapi ketika mobil dipinjemin, lo kan tidak bisa menggunakan mobil itu untuk endorse. Lo tidak emang mereka nggak bisa misalnya nih gue dapat endorse velg, ya kali mobil pinjaman gue tempelin velg itu. Gue dapat endorse kaca film, ya kali mobil pinjaman dari APM gue ganti kaca filmnya, kan enggak kan. Terus abis itu dengan mobil itu gue milikin, gue bisa bikin plus minusnya dari itu mobil. Gue bisa ngomongin tentang cost of ownership-nya. Setelah berapa tahun pakai rasanya kayak gimana. Ada nggak mobil yang dimiliki itu kerja sama kontrak diberikan atau deal-dealan jangka waktu baru jual? Tidak ada. Jadi semua mobil yang gua punya adalah mobil yang dibeli, ditransfer dari tabungan secara cash, tidak ada barter sama sekali. Mereka kasih special diskon gara-gara Om Fitra. Gua malah tidak pernah minta special price. Karena gue takut ketika gue dapat diskon khusus Fitra Eri, akan nanti ada timbal balik yang tidak profesional. Nah, kalau mau kerjasama profesional. Jadi ada mobil yang gue beli, setelah gue beli, ATPM-nya tahu gue beli, mereka pengen kerjasama yang berkaitan dengan kepemilikan gue ke mobil itu. Kerjasama tidak ke gue, kerjasama harus ke manajer gue. Dan kerjasama kita harus lihat mereka ingin kerjasama bentuk kontennya seperti apa. Kalau kontennya adalah bilang yang jelek dari jadi bagus, kita akan tolak. Tapi kalau kontennya masih wajar dan punya manfaat untuk orang banyak, baru kita terima. Tapi kerjasama dan kepemilikan mobil itu adalah dua hal yang terpisah. Gue tidak pernah mencampur adukan antara kerjasama dan pembelian mobil. Bahkan ada sejumlah pabrikan mobil yang menawarkan kerjasama asal gue membeli mobil itu, gue tolak. Bukan karena nilainya kecil, nilainya gede actually. Karena gue gak suka mobilnya. Mobil yang gue beli adalah mobil yang gue suka. Bodoh amat mau ada kerjasama atau enggak. Kalau misalnya karena gue beli mobil itu ada kerjasama, silahkan bekerja sama lewat prosedur yang benar, lewat manajer gue, dan kontennya harus kita setujui. Kontennya itu tidak membagus-baguskan yang jelek, kontennya itu harus punya manfaat buat semua orang. Pak Fitra Eri, panggilnya Pak Fitra Eri, punya bisnis utama apa? Kemudian bagaimana caranya Pak Fitra bisa di posisi sekarang? Saya bukan pebisnis, jadi saya nggak punya bisnis. Saya jurnalis, pembalap, dan konten kreator. Kalau konten kreator mau dianggap bisnis, ya itulah bisnisnya. Tapi saya bukan orang yang, oke, kita bisnis plan-nya gimana, kita pendapatan tahun ini segini, targetnya tahun depan berapa. Saya bekerja tanpa target rupiah. Jadi benar-benar semua itu kita targetnya adalah target konten. Kita mau menghadirkan konten apa. Bahwa konten itu nanti menghasilkan rupiah apa enggak, itu bukan tujuan utamanya. Jadi bukan pebisnis saya. Saya konten kreator dan jurnalis. Berarti kalau misalnya, kan biasanya kalau misalnya di perusahaan bisa ada KPI dan segala macam. Kalau misalnya nggak ada KPI. Nggak ada. Bahkan kita itu adalah mungkin satu dari sedikit konten kreator yang tidak punya AE, tidak punya marketing. Jadi kita tidak pernah menawarkan sesuatu ke pengiklan. Kita nggak pernah
ngiklan dong di tempat gue, kita bikin ini segala macam, nggak pernah. Rata-rata mereka yang menghubungi kita untuk kerjasama dan setelah itu baru kita obrolkan kalau kerjasamanya oke di kita baru kerjasama. Dan banyak sekali yang pengen kerjasama kita tolak karena kerjasamanya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Contohnya kayak apa sih yang? Ada pernah penghemat bahan bakar, mereka mau endorse, saya bilang ini rate-nya, manajer saya bilang ini rate-nya, oke kita udah setuju sama rate-nya, oke. Next step-nya adalah tolong kasih ke saya dulu dong, saya mau coba dulu. Coba nggak ada pengaruhnya. Itu bentuknya kayak ditempel di tangki bensin gitu ya. Nggak ada pengaruhnya, sampai 2 minggu dicoba nggak ada pengaruhnya. Terus saya bilang, "Pak mohon maaf kita nggak bisa kerjasama karena saya nggak tahu di mobil lain tapi di mobil saya nggak bekerja." "Pak ini di mobil lain bekerja kok Pak, gini aja deh Pak, Bapak rate card-nya segini kita bayar 2 kali lipat." Tetap kita tolak. Karena pengiklan bayar ke kita itu hanya untuk membayar space di sosial media kita. Bukan untuk membeli integritas kita, bukan untuk bilang satu yang buruk adalah bagus. Bahkan ketika ada pabrikan mobil yang kerjasama dengan kita, itu bukan berarti ketika kita mereview mobilnya tidak ada kelemahannya, tetap harus ada kelemahannya semua. Jadi ya seperti itu. Pat, dicontoh nih. Standar content creator yang keren. Nah terus gimana dong kalau nggak ada yang ini, kalau nggak ada yang cari iklan, kalau misalnya ternyata nggak ada iklan yang datang ke kita. Artinya kita introspeksi, artinya mungkin orang nggak datang iklan ke kita mungkin karena view kita sedikit. Kenapa view kita sedikit? Oh konten kita kurang bermanfaat. Ya udah konten kita bikin bagus, bermanfaat buat orang gitu ya. Ketika yang nonton kita itu banyak, itu akan datang dengan sendirinya. Dan kita selalu berpendapat bahwa kerjasama itu harus dari orang yang memang membutuhkan kerjasama sama kita. Bukan dipaksa karena Leon, lo kan dekat sama gue, lo kan punya perusahaan ini dong di gue. Itu adalah kerjasama yang tidak akan abadi. Karena hanya berdasarkan pertemanan, bukan berdasarkan kepentingan. Keren. Patut dicontoh. Ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin gara-gara mereka nonton videonya lu di KPK. Cara beli mobil di lelang KPK itu kayak gimana? Dia ada di website-nya. Lu pernah coba nggak sih? Apakah itu sesimpel itu tinggal ngikutin? Gue sempat pengen coba. Tapi waktu itu kan gue ke KPK, terus habis itu dikasih tahu nih kalau mau ikut lelangnya sini gitu ya. Gue lihat hasil akhirnya tuh lelang. Jadi gue lihat dulu, nanti kalau misalnya ternyata hasilnya bagus baru gue itu. Ya banyak orang yang udah ngerti juga nilai dari mobil dan motor itu. Tapi ya sejujurnya ya, kalau lelang KPK itu gue setuju. Tapi kalau lelang bea cukai itu gue nggak setuju. Bedanya apa? Lelang bea cukai itu mobil selundupan yang terus dilelang, habis selesai dilelang jadi bisa ada surat-suratnya lagi. Karena sebaiknya kalau mobil selundupan mendingan dipulangin lagi ke negaranya atau dimusnahkan. Karena sekarang ya cukup banyak juga orang yang sengaja nyelundupin mobil, ditangkap bea cukai, terus habis itu dilelang, setelah dilelang kan putih mobilnya udah langsung. Dicurigai ada bisa praktek-praktek seperti itu. Tapi kalau lelang KPK memang itu dari ininya ya, dari orang yang korupsi kemudian dilelang untuk supaya uang negara itu balik banyak, itu bisa kok di ininya. Kira-kira hasil akhirnya itu bisa saving berapa beda sih untuk effort yang mereka keluarin itu? Atau untuk orang-orang awam itu nggak direkomendasi sama Untuk sekali? orang-orang awam gue nggak terlalu rekomen ya, karena rata-rata kondisinya tuh beragam. Ada yang kondisi bagus, ada yang kondisi jelek. Dan KPK tidak pernah menjamin kondisi mobil, tidak ada warranty segala macam. Mereka bukan pedagang. Tapi yang KPK izinkan adalah bisa lihat unitnya. Nah pada saat melihat unitnya, ajak yang ngerti. Karena KPK juga nggak bisa, boleh KPK ini gue udah setuju, tapi dibawa ke bengkel resmi dulu, nggak kayak gitu. Berarti itu untuk orang yang expert dan di bidangnya lah. Iya, tapi mungkin kadang-kadang kalau Anda beruntung bisa dapat harga yang sangat menarik di situ tuh. Emang bisa? Kan pasti kan orang-orang pedagang-pedagang udah. Ada, apalagi mobil-mobil hobi yang nggak banyak orang ngerti gitu ya. Mungkin bisa pedagang-pedagang akan lebih suka ke mobil-mobil yang 1 juta umat gitu ya, ya. yang gampang dijual lagi. Iya. Om Fitra, thank you banget atas waktunya. Sama-sama, Really thank you.